kelas manajemen talenta. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Dilan Faturazi, Gina Navalianti, Ita Hartati, Linda Amelia, Mila Milanda, Rama Sekitawardana, dan saya sebagai moderator di sini. Kami di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari suatu perusahaan laundry. Langsung saja kita ke profil usaha dari laporan keuangan kelompok 1. Di mana nama perusahaan ini ada Andin Laundry Kuningan. Tahun didirikan perusahaan ini 2017 dan alamatnya di Desa Cilelei, RT 8 RW 3, Dusun Paing, Gang Cilelei, Kecamatan Cibubur. Dan juga ada cabang dari perusahaan Andin Laundry ini, yang dimana itunya tempatnya ada di Jalan Penyamping Cijoho di Sekahan. Founder CEO ini ada Andin Aditya. Untuk kontak personnya bisa langsung lihat di sini. Dan juga jenis usaha ini usaha laundry terlengkap di Kabupaten Kuningan. Latar belakang perusahaan Andin Laundry. Dengan semakin padat dan dinamisnya kinerja seseorang menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun berpengaruh besar. Aktivitas yang kecil namun membawa pengaruh besar tersebut yaitu mencuci pakaian. Bila dipikir, tidak banyak orang di kota besar yang bisa membagi waktunya untuk mencuci pakaian sendiri. Sejak pagi sudah bergelut dengan pekerjaannya. Pulang dari kantor sudah larut malam dan hanya ada satu di benak pikiran, yaitu istirahat. Selain pekerjaan, banyak para pelajar atau anak kos yang dapat menyisihkan waktunya untuk mencuci pakaian, khususnya para mahasiswa, sehingga mereka memiliki jasa laundry untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, untuk Anda yang tidak bisa membersihkan pakaian sendiri atau mungkin butuh kebersihan peralatan kantor, Andin Laundry bisa menjadi pilihan. Jasa yang bergerak di bidang usaha laundry ini berdiri sejak tahun 2017 lalu, dipercaya dengan treatment lengkap dan harga yang terjangkau. Layanan yang tersedia di Andin Laundry. Dengan layanan terlengkap, Andin Laundry melayani laundry kiloan, laundry selimut, laundry bed cover, laundry karpet, laundry gordeng. Layanan jasa laundry furnitur, laundry sofa, laundry spring bed. Laporan laba rugi Andin Laundry. Laporan laba atau rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi sehingga dapat diketahui modal akhir. Neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan, pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Di sini ada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021. Perusahaan jasa laundry Andin menyajikan data sebagai berikut. Di sini ada kas dengan jumlah 1.250.000, perlengkapan 475.000, peralatan 27.165.000, AKM penyediaan peralatan totalnya 2.410.000, utang usaha 1.345.000, modalnya 14.110.000. Di sini ada price totalnya 1.550.000, pendapatannya 20.550.000, beban gajinya 7.750.000, beban asuransi 310.000, uang gaji 85.000. Jadi totalnya adalah
38.500.000. Laporan laba rugi Laundry Adin pada tanggal 31 Desember 2021. Pendapatan jasa totalnya 20.550.000, beban gaji 7.750.000, beban asuransi 310.000. Total dari beban yaitu 8.060.000. Untuk laporan laba ruginya 20.550 dikurangi 8.060, totalnya 12.490.000. Laporan perubahan modal 31 Desember 2013. Modal awalnya 14.110.000, laba bersihnya 12.490.000 dan prefnya 1.550.000. Laba bersih dikurangi pref hasilnya 10.940.000. Lalu modal awalnya ditambah yang 10.940.000 sehingga hasilnya 25.050.000. Laporan arus kas 31 Desember 2021. Kas masuk dalam pendapatan ada 20.550.000, dalam kas keluarnya ada beban gaji 7.750.000, beban asuransi 310.000. Jadi jumlah kas keluar dari beban gaji dan asuransi 8.060.000. Neraca 31 Desember 2021. Dalam aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Dalam aktiva lancar ada kas yang berjumlah 1.250.000 dan perlengkapan yang berjumlah 475.000 sehingga total aktiva lancar 1.725.000. Ada juga aktiva tetap yaitu ada peralatan yang berjumlah 27.165.000 dan akumulasi penyediaan alat yang berjumlah 2.410.000. Peralatan dikurangi akumulasi penyediaan alat sehingga jumlahnya 24.755.000. Lalu ditambahkan dengan total aktiva lancar yang berjumlah 1.725.000 sehingga total aktivanya 26.480.000. Lalu ada juga pasiva yaitu kewajiban lancar yang isinya ada utang usaha yang berjumlah 1.345.000. Ada juga utang gaji yang berjumlah 85.000. Jadi total kewajiban lancarnya 1.430.000. Ada juga modal 25.050.000. Jadi total pasifanya 26.480.000. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berkuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.